mulai dibilang mirip sama teman-teman aku. Dan yang bikin aku bangga banget bisa dibilang mirip itu karena sangat berbeda dari yang lainnya gitu. Dan kembali lagi bersama kita di Retak Refreshing Otak. Barengan kita berdua ya, bersama aku Rara dan ini Putri Lana. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang lagi viral di sosial media ya, dan juga di Indonesia. Namanya heboh. Yes, yang katanya mirip banget dengan almarhumah Nike Ardilla. Who's that? And who's that girl? Ini dia, Kakak Amel. Kakak Amel, selamat datang di studio kita ya, di Retak. Terima kasih sudah jauh-jauh mau mampir di sini. Kak Amel mau kenalan dong. Kak Amel nih sebenarnya nama panjangnya siapa sih? aduh, kalau panjang banget ntar nggak berhenti. Gak berhenti. kasih stop, kiri berhenti. Kak Amel, oke, Kak Amel deh ya kalau gitu ya. Kak Amel ini asli mana? Asli Jakarta. Asli Jakarta. Aduh, berarti apa? Betawi? Oh enggak, kalau keturunan pasti turunan dari, maksudnya kayak numpang keturunan doang gitu. Oh gitu. Jadi saat ini domisilinya juga di Jakarta ya? Baik. Kak Amel, ini kita langsung tanya-tanya aja lah ya. Boleh. Ini kesibukannya lagi ngapain nih Kak Amel sekarang saat ini? Iya, karena udah mulai online school ya, aku sekolah online dari rumah. Oh, masih online ya? Masih online ya sekarang ya? Iya, masih. Aku juga masih online. Masih online. Offline aja lah, offline. Kak Amel, Iya. kuliah atau SMA kelas 3. kelas 3? Iya, ternyata ya. Iya. Berarti bentar lagi ujian atau kapan sih ujiannya sih? Jadi baru masuk ya? UN. Iya, ujian nasional. Ujian nasional. Oke, sekolah di Sekolah di gedung. Gedung. Kita rahasiakan ya. Iya, Jadi dong. kalian menyerbu ke Amel. Iya, Gitu ya. dong. Kalian tiba-tiba ke Amel. Iya. Aduh, foto gitu kan. Kak Amel, kok bisa sih Kak Amel, apa namanya? Gimana sih ceritanya kok bisa viral tiba-tiba itu piye gitu? Apakah langsung boom gitu? Ya kan? Iya. Coba ceritain dong Kak. Jadi waktu itu tuh aku pergi sama kakakku kan, ngopi-ngopi cantik gitu kan. Biasalah, pokoknya era-eranya perempuan Yes. gitu kan. Terus kita mutusin buat foto di daerah Duku Atas naik MRT, karena kan di situ lagi sempat ramai banget dan tempatnya bagus ya. Karena banyak karya-karya gambar yang sangat mempunyai seni atau artiannya masing-masing. Mural? Di mural kan? Atau bukan? Di Di bingkai enggak? Bukan, Di tembok? Iya, di tembok. Oh ya, mural berarti ya? Mural namanya mural kan? Aku kurang tahu Iya. Terus habis itu disamperin lah sama Kak Taufik. Kak Taufik. Iya. Nah, Kak Taufik ini tuh fotografer yang emang biasanya terkenal suka ada di daerah Duku Atas. Dia fotografer gitu. Terus habis itu awalnya tuh kakakku duluan ditawarin. Terus akhirnya aku aja, terus aku pikir-pikir dulu, aku renungin. Terus kayak diyakinin aja gitu, kayak udah pede aja gitu, foto aja. Terus habis itu foto lah, ngambil beberapa take. Terus itu tuh bener-bener maaf banget nih ya, gak ada niatan buat ngemirip-miripin sama sekali buat sama sosok almarhumah. Terus iseng naruh caption mirip Nike Ardilla, terus rame banget jadi. Rame banget ya? Iya, terus pertemuan kedua itu ketemu lagi sama sosok fotografer juga, temennya Kak Taufik, namanya Kak Agus. Dia juga fotografer street gitu, tapi dia lebih kayak video orang jalan atau apa gitu sih ya. Iya gitu. Oh, jadi awalnya cuma ngopi iseng ya, foto-foto, tiba-tiba
boom. Emang sosial media itu luar biasa ya pengaruhnya ya. Kita nggak pernah ngerti loh kita tuh dapat rezeki atau dapat keberuntungan tuh dari mana Iya, aja. betul banget. Iya kan? Iya kan Kak? Apalagi kan sekarang orang lebih banyak di rumah dan juga lebih banyak menggunakan sosial media ya. Jadi yang pasti sesuatu yang kayak Kak Amel ini jadi boom gitu ya. Gitu ya. Kakak tadi sebenarnya Kak Amel nih ngefans nggak sih sama Nika Ardila? Jujur aja aku baru tahu sosok almarhumah ini karena pas apa ya, mulai dibilang mirip sama teman-teman aku sama lingkungan sekitar, tapi sebelum rame ini kan kayak aku mulai cari tahu kan tuh sosok almarhumah. Sosok yang legendaris, Pasti. lady rocker yang Iya. sangat mempunyai banyak karya. Betul. Dan punya aura positifnya tersendiri, dan yang bikin aku bangga banget bisa dibilang mirip itu karena sangat berbeda dari yang lainnya gitu. Dan ya Allah subhanallah deh, pokoknya keren Luar banget. biasa lah ya Luar biasa. almarhumah itu. Salah satu karya yang paling Amel suka apa nih dari almarhumah lagunya? Banyak banget sih ya, salah satunya yang aku dengerin tuh judul lagunya Bintang Kehidupan. Tapi aku kurang begitu bisa ngejelasin dengan kata-kata, tapi pas aku dengar lagu itu tuh kayak punya artian atau kayak perasaannya tersendiri yang bikin aku rasa tuh aku bisa ngerasain lagunya gitu. Iya. Malam aku sendiri gitu ya. Iya sih ya Allah. Berarti sampai saat ini impact-nya gimana tuh Amel? Maksudnya gimana tuh? Impact-nya tuh apakah memang karena viral kan? Almarhumah itu kan punya fanbase yang sangat besar. Fanbase itu banyak banget kan. Terus respon fansnya almarhumah kira-kira gimana? Banyak pro atau kontranya? Yes. Jujur ya, banyak apa ya, banyak komentar positif yang mereka selalu mendukung aku gitu, selalu mendukung hal apapun yang selagi buat aku nyaman dan seneng, terus yang penting positif gitu kan. Terus pasti di kehidupan kita mau viral ataupun tidak pasti selalu ada pro dan kontranya. Tapi itu pro dan kontra yang menurut aku itu yang memaksimalkan hidup kita gitu. Dari pro dan kontra kita belajar banyak gitu. Jadi buat pelajaran buat diri aku aja sih, bukan kayak ngerugiin atau gimana. Jadi buat pelajaran buat diri aku, ngebangkitin diri aku juga, kayak buktiin juga ke mereka yang mungkin kurang begitu percaya sama karya kita. Jadi kita buktiin kita punya karya yang bisa diterima di masyarakat juga. Membanggakan diri kita, keluarga maupun masyarakat sekitar. Pasti. Ada ini nggak? Ada komentar Ya yang menyakitkan itu, yang sampai buat sedih, gitu, sampai buat down, itu ada nggak kira-kira? Pasti ada dong, pasti kan, nggak mungkin nggak ada. Karena kan hidup itu ada pro dan kontra, ya kan? Coba kasih tahu ke retakers. Kalau aku ngadepin yang kayak gitu ya, kalau dari aku sendiri ya gimana ya, kan hidup tuh selalu tentang pilihan. Betul. Apa yang kita pilih itu yang kita jalanin. Betul. Sama halnya contoh kita baru bangun tidur, kita bisa aja milih buat tidur malas-malasan aja dan gak ngapa-ngapain, atau bangun terus ngelakuin kegiatan yang bikin kita punya kantong buat masa depan kita gitu. Betul. Jadi sama halnya kayak gini, aku jadiin kata-kata itu tuh buat masukin buat diri aku, buat ngebuktiin aku, buat motivasi biar akunya tuh lebih bangkit gitu buat ngerjain sebuah karya yang pengen aku jalani buat masa depan aku. Emang pernah dikatain apa sih Kak? Boleh tahu nggak? Apa ya? Hal-hal yang simpel aja ya. Kasih satu aja. Dibilang yang masih aku ingat banget itu ya, dibilang sok mirip-miripin dan ya gitulah pokoknya. Aku nggak mau terlalu menyalahkan mereka karena mereka punya opini, berpendapat betul. ya. Setiap orang punya pendapat, tapi kan setiap pendapat menurut aku sendiri juga kita bisa mikir-mikir dulu kayak ini penting nggak sih buat kita komentarin, apa mereka merugikan kita, ya merugikan dalam hidup kita masing-masing atau gimana sih. Jadi balik lagi ke mereka aja, tapi ya udah aku juga ya udah jadi masukan aja buat diri aku. Nah itu retakers, kita tuh dalam hidup tuh nggak bisa menutup mulut semua orang di sekitar kita. Kita dianugerahkan 2 tangan, jadi yang bisa kita lakukan adalah menutup mata dan menutup telinga kita.
Ya, untuk hal yang negatif atau yang Yes. merugikan kita ya. Yes. Semua ada di pilihannya, ada di hidup kalian gitu ya kan. Kalian yang menentukan. Your life is your choice. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Atau life is all about choice. Yes. Gila, perempuan ya kan? Harus jadi independent woman. Harus gila. Dari kemarin kita dapatnya independent woman Iya, terus ya. independent. Berdiri di atas kaki sendiri. Amin. Amin. Ya kan? Itulah dia. R.A. Kartini. Oh iya, Kak Amel emang pas pertama kali itu yang pertama kali bilang Kak Amel mirip sama almarhumah itu siapa? The first people. Ya benar. Iya, kalau yang benar-benar pertama kali dalam rumah ya pasti keluarga aku sendiri dong. Iya. Karena kan rata-rata itu era-eranya pas masa muda aku atau orang tua kalian semua yang nonton gitu atau orang tua kakak ini kan. Dan apa ya kalau itu di rumah kan. Tapi kalau yang benar-benar pertama kali di luar itu teman-teman aku dan ada ceritanya. Jadi waktu itu tuh aku lagi apa ya mau keluar rumah. Terus tetangga lewat, dia ngeliat itu kayak, gitu ya. Ini Kak Rio jangan-jangan nih ya Iya, gitu. terus tiba-tiba dia ngegumam nih Kak Ardila gitu. Terus aku kaget dong, gitu, ini siapa? Itu yang makin bikin aku tuh percaya, terus aku mulai searching gitu kan. Karena bukan dari keluarga aku doang gitu, ternyata yang ngomong banyak orang gitu yang bilang mirip gitu. Bilang dong Kak, aku bukan Nika Ardila, aku Niko Ardila gitu. Ternyata cowok loh. Jadi yang pertama kali bilang adalah keluarganya sendiri. Curiga waktu pregnant ya kan, ngidamnya Nika Ardila, ngefans sama almarhumah ya. Jangan-jangan mamanya juga ngefans juga? Mama sempat dengerin lagunya tapi pas aku tanya bunda ngidam apa, ngidamnya mie goreng kan dia ada Gak ada mirip-mirip ya, mie goreng. Aduh ya Allah, luar biasa ya Kak ya. Terus setelah viral ini gimana perasaan Kak Amel? Aku senang banget karena banyak dukungan dari mereka yang selalu ngedukung karya-karya aku buat lebih ngebuktiin ke masyarakat sekitar gitu. Kak Amel, dari tadi kan kita denger nih karya-karya Kak Amel. Kita pengen tahu dong Kak Amel tuh apa nih karyanya Kak Amel gitu. Jangan-jangan udah satu album, 2 album kita nggak tahu ya. Belum. Kalau udah itu diterbitin langsung. Langsung ya. Enggak, tapi aku lebih prefer kalau karya sih apa ya? Nulis. Ya, soalnya aku bukan tipe orang yang kalau misalnya curhat langsung curhat aja sama orang lain. Jadi karena aku mikirnya gini gitu kan, aku nggak mau yang terlalu negative thinking sama orang-orang. Tapi kan just in case buat diri sendiri lebih baik curhat sama sesuatu yang emang bisa kita percaya. Kita sendiri. Ya kita percaya atau enggak yang udah jelas kayak oh ini curhat sama ini aja gitu kan. Curhat kan sebenarnya gimana ya bisa sama apa aja. Sama apapun itu gak harus sama orang yang hidup bisa benda mati ataupun apapun yang kita percaya sama diri kita. Jadi aku curhat nuangin tulisan ke buku ke buku sambil waktu itu posisinya lagi hujan. Aduh puitis banget lagi hujan terus dengerin lagu juga karena aku setiap lagu yang aku dengerin tuh pasti punya memori tersendiri gitu. Ada ceritanya di balik lagu yang kita dengerin. Terus aku dengerin lagu yang emang pas banget sama momennya, terus aku tuangin isi hati aku di sana gitu. Kalau nggak ya kayak terdengar aneh tapi aku suka ngomong apa curhat dalam hati sama bintang sama langit. Luar biasa loh. Ini unik ya? Unik banget. Iya loh. Iya asli banget lah. Jadi kamu sering keluar sendiri tengah-tengah malam dan ngomong sendiri sama bintang gitu ya? Karena aku percaya walaupun mereka nggak bisa ngasih advice kayak banyak orang, layaknya banyak orang, tapi aku memegang kalau apa ya percaya kalau misalnya mereka pendengar yang baik. Jadi Kak Amel ini suka curhat sama bintang dan langit. Ini malam-malam beneran keluar sendiri gitu terus ngomong.
ada teras di depan kan. Yes. Terus duduk di ruang tamu yang di luar. Yes. Terus benar-benar apa ya, aku selalu bawa handphone sama earphone aku, jadi dengerin lagu terus ya ngeliat pemandangan aja gitu kan. Karena kita tuh manusia tuh nggak pernah apa ya mendekati kata sempurna, soalnya pasti punya kekurangannya masing-masing. Kayak ada rasa benar, ada rasa resah, ada rasa aduh bingung banget gitu. Tapi kalau misalkan lagi kondisinya kayak gini nggak bisa keluar, akhirnya ya udah gitu. Tapi kan biasanya keluar jalan-jalan cari udara, terus yang benar-benar tenangin sendiri aja. Kalau nggak cari inspirasi. Dan pernah waktu itu aku serandom itu. Random itu. Ini baru di sini doang nih aku kasih tahu. Random people. Aku waktu itu ke coffee shop. Ngopi sendiri karena aku lebih suka me time dibandingkan ngopi sama orang. Yes. Terus aku ngeliat baristanya, aku ngeliat aja gitu kayak lagi down dia. Terus aku ambil kertas, aku tulis sesuatu, terus aku ngasih aja, terus aku pulang. Tapi pas aku mau pulang ada yang ketinggalan kan. Akhirnya aku balik lagi ngambil barangnya, terus baristanya say thank you, dan itu aku ngerasa kayak seneng banget karena bisa ngeliat dia senyum lagi. Itu ya Itu kayak apa ya, ngebahagiain orang tuh kayak kebahagiaan tersendiri loh terkadang loh. Iya, betul banget. Ya kan, bikin orang happy tuh kayak kita bisa apa, energinya kita tuh bagus banget gitu. Iya benar banget. Ya. Tapi kamu introvert nggak sih? Introvert atau extrovert sebenarnya? Aku tuh kalau misalnya sama Aku introvert soalnya. Oh iya? Iya. Oh, kaget loh. Serius? Itu kalau nggak deket-deket banget, gue pendiam. Tapi kalau lihat situasi dulu. Tapi kalau ini dibaca dulu karakternya. Tapi kalau dia bisa langsung. Iya. Bener, aku setuju sama yang baca situasi. Kalau baca situasi ada waktunya pas gitu tuh bener-bener emang harus ekstrovert di situ. Ekstrovert bukan harus heboh gimana-gimana kan. Betul. Tapi lebih ngebaca apa? Situasi sekitar gitu, kayak kita harus masa diem-diem aja kayak gitu. Jadi jangan takut buka suara, seenggaknya kita udah berani buat buka suara. Dan balik lagi, kalau aku tuh lebih kayak kalau orang baru introvert ya, lihat dulu nih. Tapi kalau udah orang introvert itu kalau udah nyaman itu luar biasa loh. Bisa jadiin dia itu sahabat, ya kan? Bisa terbukanya tuh bisa sampai terbuka banget, ya kan? Jadi jangan salah loh, orang introvert itu kalau udah ngeklik itu bisa ceritanya tuh sampai ke akar-akarnya tuh dibongkar, ya kan? Itu orang introvert tuh ya. Tapi itu salah sih, sedikit salah aja karena kita nggak bisa yang terlalu open banget. Ada beberapa hal yang memang kita harus keep for ourselves gitu, buat demi kebaikan kita gitu. Mau sebaik apapun orangnya, lebih baik jaga-jaga udah keep sama diri sendiri. Ada beberapa hal, tapi kalau ada yang bisa dicurahin tapi nggak terlalu membawa privasi banget gitu kan, karena etika juga buat diri kita kan. Apalagi mau baik perempuan atau laki-laki kan, etika tuh penting banget dalam curhat ke orang lain atau gimana gitu. Iya sih. Dan soal tadi aku bahas aja ya, introvert sama extrovert itu sebenarnya gimana ya? Aku maaf banget nih kalau salah jelasinnya, tapi dari pendapat aku sendiri, semua orang tuh punya dua kepribadian. Jadi itu bukan masalah yang negatif banget atau gimana kan. Itu tuh hal yang kayak emang kita tuh bisa dua-duanya, kita bisa introvert, kita bisa extrovert, tapi tergantung kitanya mau kayak gimana. Iya, betul banget tadi yang kayak aku bilang. Aku kan suka ngobrol gitu ya. Biasanya aku kalau misalnya baru ketemu orang gitu, aku bisa ajak dia ngobrol duluan, aku bisa kayak apa ya, membuat pertemanan gitulah, maksudnya kayak aku ajak ngobrol dan segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman ya orangnya kita baca situasi juga, kita kayaknya kayaknya orangnya kayak gini, aku bisa diem banget, bener-bener kayak cuma gitu doang. Tapi kalau emang udah nyaman gitu, kayaknya cocok nih sama orang ini, ya aku bisa heboh banget gitu. Iya, makanya tadi auranya lebih keluar. Iya. Aura sih. Kak Amel, pernah nggak sih upload foto? Sebenarnya pernah nggak sih upload foto di sosial media sebelum viralnya ini?
Kalau ngomongin soal upload foto nih ya, Yes. aku bahas insecure. Insecure. Karena cewek-cewek kan gak jauh dari rasa insecure. Iya, Apapun betul itu. banget. Tinggi ya insecure. Iya, tapi ada dua tipe kalau insecure. Ada yang emang pure insecure karena nggak pede sama sekitar. Ada insecure yang karena emang butuh perhatian dari orang sekitar di luar. Tapi Iya. aku nggak mempermasalahkan itu, soalnya kita nggak tahu kondisi dia di rumah Seperti apa. Iya, seperti apa. Jadi jangan terlalu cepat ngejudge orang deh. Yes. Gitu. Karena kan kelihatannya di mata kita mungkin maaf nih bahasa kasarnya caper gitu. Tapi kita nggak tahu dia butuh perhatian dari orang lain yang Yes. nggak didapetin dari rumah. Terus aku upload foto tuh selalu pakai filter. Jadi sebenarnya pernah upload foto? Iya, tapi karena pakai filter mungkin jadi nggak terlalu kelihatan kali ya. Oke. Aku nutupin rasa insecure aku, terus rasa kayak nggak pede gitu. Jelek kah ini fotonya gitu kan. Terus soalnya apa yang kita tanam di otak itulah yang dilihat banyak orang. Sekarang aku baru sadar kalau misalkan aku pede, aku bilang diri aku menarik dalam segi aku sendiri, karena setiap orang punya sisi menariknya masing-masing ya. Yang dilihat orang pun kayak gitu juga gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri, kayak tanamin di otak kita, mulai ubah pola pikiran kita deh. Tanamin kalau misalnya kita tuh menarik, kita punya daya tariknya masing-masing. Gitu. Ya. Jadi lebih ke inner beauty, retakers. Inner beauty itu lebih penting daripada outer ya, maksudnya fisik ya kembali lagi ya. Karena orang zaman sekarang fisiknya penting tapi dalamnya kurang dipupuk, kurang mannernya kurang, terus dan lain sebagainya. Jadi harus balance. Ya, karena aku pengen ngomong nih, menjadi tidak sempurna itu adalah hal yang manusiawi. Ada yang setuju nggak? Iya, setuju banget. Gitu. Jadi ya mungkin sesekali kita boleh kayak insecure, saya bukan boleh sih, tapi kayak pasti kita Manusiawi, manusiawi iya. juga sih insecure. Cuman kita harus esoknya kita benar-benar harus bangkit lagi dan Yes. kita harus percaya dan kita harus menyayangi dan menghargai diri kita dan juga menghargai sang pencipta yang udah ngasih semuanya dalam kehidupan kita. Yes. Rara quotes. Retakers ya. Pokoknya up down gitu ya, naik lagi gitu ya. Aduh. Kalian luar biasa ya. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum viral gini ya. Nah, Kak Amel pernah nggak ngebandingin foto Kak Amel sendiri dibandingin sama foto almarhumah? Kalau ngebandingin sih aku ya mungkin belum pernah kali ya. Soalnya kan rata-rata yang ngebandingin dari orang sekitar, orang di luar ataupun keluarga aku gitu. Jadi dari hasil bandingan mereka aku melihat dari situ, oh baru kelihatan gitu. Yes. Gitu sih. Kak, berarti Kak Amel ini dengar-dengar nih ya, kan pernah udah ketemu sama ibundanya almarhumah ya. Terus gimana tuh komentarnya ibunda? Pasti sedih gitu ya. Iya benar. Biasanya kan disebutnya mami ya. Mami. Mami itu sangat welcome banget sama keberadaan aku gitu. Terus mami juga mungkin ada kaget gitu. Udah maaf banget kalau ada kesalahan kata atau gimana, tapi ini karena udah 25 atau 26 tahun lalu udah lama kan. Jadi mami juga sempat bilang katanya dari sosok almarhumah pas masih dini, pas 13-14 mungkin ya, aku kurang begitu tahu gitu. Jadi ya begitu deh. Ya Allah, itu berarti ketemu di rumahnya ya waktu itu? Enggak, jadi keluarga dari almarhumah datang ke Jakarta karena ada hal yang perlu dikerjakan gitu. Jadi mumpung lagi di Jakarta kita silaturahmi gitu, ketemu ya benar banget. Ya Allah, luar biasa ya. Nama fanbase-nya Amel apa? Aku nggak tahu kalian gimana, mungkin aku Ada ide ya? Ya berarti karena belum ada nama fanbase-nya, ini Rotakers langsung di komen ya di bawah ya. Kakak nama fanbase-nya ini nih.
harus dibuat ya secepat mungkin. Ini luar biasa banget ini komunitasnya ini ya. Luar biasa. Terus kakak ada nggak sih minat untuk mengikuti jejak karir almarhumah? Oke. Mungkin kalau misalkan ngomongin soal jejak karir ya, aku jadi inspiration buat diri aku gitu, nggak perlu sama atau gimana, karena kita dua orang yang berbeda. Mungkin sosok almarhumah punya karya di bidang bernyanyi, acting atau model dan lain hal. Mungkin aku ada beberapa kesamaan juga karyanya, tapi ada juga aku karya yang lain gitu kan. Jadi aku mau coba banyak hal, kalau aku bisa ya insya Allah aku lakuin, kalau nggak bisa ya mungkin belum bukan tempat aku aja gitu. Ada lagi nggak goalsnya dari Kak Amel? Ya, ngebanggain orang tua, teman-teman dan kalian semua yang selalu mendukung aku dengan karya yang maksimal dan yang benar-benar itu passion aku, itu jati diri aku. Disitulah aku berada, disitulah nama aku, benar-benar nama aku ada di karya aku gitu loh. Yes. Dua goals di tahun 2022 ya. Luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat para ratakers di rumah ataupun yang nggak di rumah ya. Yang lagi down bisa bangkit lagi, yang lagi sedih bisa bahagia lagi. Amin. Sama satu pesan lagi Ya, silakan. sorry karena kondisi lagi kayak gini, tetap ikutin protokol karena walaupun belum begitu jelas Ya. di pemerintah atau yang lainnya atau keluarga atau siapapun itu berusaha semaksimal mungkin buat menjaga kita semua, jaga kesehatan, karena kan rasa sehat sekarang mahal ya. Betul. Benar banget. Jadi tetap jaga imun dan semangat kalian semua. Yes. Karena ada sosial media yang mau di-sharing, mungkin Instagram atau YouTube? Instagram, kalau YouTube lagi OTW. Lagi di-create. Iya. Instagramnya apa, Kak Amel? Instagram aku Melamilia. Melamilia. Nanti di follow ya teman-teman ya. YouTube channelnya yang lagi OTW? Belum, jadi nanti masih nanti. Jadi kepoin di Instagramnya Kak Amel. Thank you Kak Amel. Akhirnya kita closing. Dan hari ini luar biasa sekali. Jadi Retakers tetap tonton Retak ya. Karena yes, karena kita bakal ada lagi bintang tamu yang luar biasa seperti Kak Amel. So, seperti biasa jangan lupa tulis komentarnya di bawah ini. Ya, pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yes. Putri pamit, Rara pamit. dan Dadah. Kak Amel juga pamit. See you. Bye. Retakers. Jangan di close dulu guys.